Yes, sorry. Ya, saya mulai lagi di sini. Yes, as a nurse you will work in the hospital where you will know that in the hospital we will find a lot of things. Jadi kan di rumah sakit itu ada bagian-bagiannya, ada poliklinik, ada IGD, ada lab dan lain-lain. Kemudian kita juga harus paham alat-alat apa aja dan bagaimana cara pergi ke bagian-bagian itu. Nah, ini adalah saya jelasinnya dulu apa aja yang ada di sini, tapi nanti kita ngerjainnya di WhatsApp grup nggak apa-apa. Tapi maksudnya saya jelasin supaya kalian punya gambaran dulu. Kita mau ngapain aja sih di unit ini. Nah, di in and around hospital, scrub up-nya atau pemanasannya kita punya berbagai jenis alat yang ada di rumah sakit nih. Ada alat A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L sampai L nih. Ada jenis-jenis alat. Nah, ini untuk di vocabulary-nya kalian mencocokkan mana alat yang digambar ini terkait dengan hospital departments apa gitu. Jadi kalian bisa ya mau di googling lah atau gimana, atau mungkin kalian udah kerja kan udah tahu, oh ini alat ini nih berarti dipakai buat apa. Nah, ini for the vocabulary exercise you will match this picture with this vocabulary. Jadi kalian match, oh ini kira-kira buat apa ya, ini buat apa sih, buat ngobatin, buat ngecek pasien apanya. Nah, kalian milih ini ada 12 gambar dan ada 12 pilihan pernyataan. Jadi kalian mematchkan ya antara gambar dengan vocabulary-nya. Itu bagian pertama yang akan kita kerjakan nanti bareng-bareng. Kemudian setelah kalian udah dapat nih jawabannya, oh ternyata ini bagiannya ini. Nah, kita matchin departemen ini dengan nama departemennya. Jadi kayak alat ini digunakan di mana yang digunakan di pathology, mana yang digunakan di cardiology, mana yang digunakan di physiotherapy, renal unit, pharmacy, orthopedic, neurology, pediatric, dermatology, hematology, obstetric, and surgery. Jadi dari tadi yang awal kita nyocokin gambarnya dulu sama vocabnya. Pas vocabnya udah dapet nih pernyataan, kita nyocokin ini digunain di departemen mana gitu ya. Jadi itu udah 2 exercise. So we already have 2 exercise in this unit. After that, you will have a listening. Nah, di sini nanti tadi saya juga udah naruh listening. Listening yang bagian pertama itu untuk mengisi ini. Jadi nanti kan akan dengar percakapan orang gitu. Nah, kalian tinggal ngisi titik-titiknya aja. Nah, bla 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 bla, out of here and the door you want is just outside. So, it's bla bla bla, outside bla bla bla. Nah, ini tinggal kalian lengkapi dari listening ini. Ada 2 listening juga. Oke, tunggu ini. Nah, kemudian habis itu listening yang kedua adalah tentang porter office. Apa sih porter office itu aja ada seorang namanya William O'Neill, namanya Bapak William O'Neill ya, answering telephone calls and directing operations. Complete these notes that he makes of the phone calls. Jadi kalian lengkapi pernyataan ini dengan listening dari Pak William O'Neill ini. Jadi Pak William O'Neill ini terima telepon. Nah, dari terima teleponnya itu kalian isi pernyataan itu. Ini sangat boleh kalian dengerin 2 kali, 3 kali. Pokoknya nanti kita sama-sama bareng-bareng ngisi pertanyaan nomor 1 sampai nomor 8. Oke, kemudian, nah ini ada grammarnya sedikit ya. Saya kan udah pernah bilang di awal, saya nggak akan banyak-banyak ngasih grammar. Saya lebih senang kalian banyak latihan speaking and listening. Language page-nya we will discuss about preposition of place and movement. Jadi di bahasa Inggris kita punya namanya preposition. Apa sih preposition? Preposition itu kayak kata kata di, kalau kita di bawah, di samping atau apa. Nah, kalau di bahasa Inggris itu ada namanya on, in, at. Nah, itu macam-macam bedanya. Ada to describe the place where something is, we use preposition. Kalau kita menggunakan untuk menjelaskan tentang tempat, kita bisa gunakan preposition in, on top, at the bottom, bottom of, inside, outside, near, next to, in front of, behind, opposite, under, over, at, on the left, and on the right. Jadi ini untuk menyatakan tempat. Kalau kita mau membicarakan tentang pergerakan atau to talk about movement ya, pergerakan, preposition yang digunakan adalah up, down, into, out of, away, from, to, through, across, along,
pass, back to, around, left and right. Nah ini contohnya, go through the swing doors, turn left along the corridor, and the coffee bar is in front of you. Nah itu untuk pergerakan. Nah, kalau preposition of movement are used with the verb of movement. Jadi kalau preposition of movement yang tadi ini yang down ini itu digunakan dengan verb of movement. Such as go, come, take, push, carry. Nah ini, can you take this file back to the office, please? To get from here to surgery, you have to wheel the trolley through 3 words. Oke. Nah, ini ada latihannya. Ini untuk terkait prepositions. Jadi ada kalian melengkapi dengan kata-kata yang di sini. Tapi nanti kalian tenang aja. Kita by apa aja ya? Yes, kita punya waktu banyak. Jadi nggak cepat-cepat juga kok kita ngerjain prepositions-nya. Kemudian ini ada bagian yang A dan bagian yang B. Ini sebenarnya sama hampir kalau kalian udah tadi ngerjain listening-nya, will be very easy to do this part. Okay, I think that's all for the my explanation for unit 2. Any questions? Ada pertanyaan nggak terkait unit 2? In and around hospital. Kalian punya modulnya kan? Jadi lihat modulnya. Silahkan dibaca modulnya supaya nanti paham. Oh tadi Ibu ini nerangin yang mana sih ya? Itu semua ada di modul yang unit 2. Come on. I have my friends. This is Gavi. Oke, Gavi. Gavinya malu ya. Oke, ya, oke. Any questions? Ada pertanyaan nggak? Hello, any questions? Miss, mungkin itu yang gambar di semua yang tadi slide sebelumnya, itu kita harus tahu dulu ya untuk fungsi dan gambarnya masing-masing. Iya, jadi kalau yang tadi itu nih ya, saya ini nih ya. Tadi yang apa slideshow-nya ya. Iya, jadi kamu nanti harus mana sih? Previous ya. Yang ini ya. Tadi Tiara yang nanya ya. Inilah. Iya, jadi kan harus tahu dulu ini kira-kira gambar apa supaya tahu ini fungsinya apa. Memang ini biasanya terkait fungsi pernyataan ini ngomongin fungsinya. Tapi ada yang gampang kan, ini jelas lah kalian tahu ini sendok, ini ada yang mikroskop, apa ini. Mungkin ada beberapa yang agak membingungkan, tapi ya gitu. Kalau saya sih kalau ngerjain tugas yang matching ini, kerjakan dari yang paling mudah dulu yang kalian paham. Nah nanti yang sisanya itu yang kalian bisa agak, oh ini berarti ini ya gambarnya, kira-kira seperti itu. Oke. Oke, baik, Miss. Oke, siapa lagi yang mau nanya? Jadi ada beberapa tugas, saya nggak nge-push semuanya jadi PR atau homework. Kita ini kan masih jam 10.21 nih. Berarti kalau kita 10.21 kita masih ada, kita sampai 11.20 ya. 10.21 kita break dulu lah 10 menit. Kita mulai lagi 10.30. Nah nanti habis itu baru kita mulai tugasnya. Nanti kita lihat, jadi maksudnya saya pengennya tuh PR-nya nggak usah banyak-banyak gitu. Kan kalian juga kerja kan, senang PR banyak apa senang PR dikit? Ayo, mahasiswa senangnya PR-nya banyak apa dikit? Ayo, mana nih anak-anaknya nih? Kok hilang nggak ada suaranya sama sekali? Maunya dikasih PR terus? Senang nggak ada PR, Miss. Nah iya makanya kita kerjain aja bareng-bareng. We still have like around, kan kalau 10, ini kita masih punya 2 jaman loh, hampir 2 jaman. Jadi 10 menit ini kita break dulu, saya kasih dulu kan bahan-bahannya udah saya kasih. Nanti 10.30 baru kita discuss sama-sama di WhatsApp group. Do you agree with that? Nanti kalau misalnya belum jelas di WhatsApp group, minggu depannya kayak tadi, saya mulai opening, saya jelasin dulu. Jadi supaya saya yakin semuanya paham dulu. Oke? Any questions? More? Ada pertanyaan lagi kah? Sepertinya cukup, Miss. Cukup ya, oke. If you don't have any questions, we will continue our class in the WhatsApp group. Thank you so much for your participation. Jadi yang penting kalian tuh nyaut dan berespon supaya saya nggak ngomong sendiri ya. Karena kan gimana pun pembelajaran online ini, saya jadi dosen juga bingung nih kalau saya cuma ngomong sama laptop atau sama HP saya gitu. So please participate. Kalau misalnya tinggal bilang belum Bu, tambahan waktu sendiri, saya masih tahu. Oke, I'm not alone in here. Saya nggak dicuekin gitu loh. Jadi kita kerjain tugasnya bareng-bareng.
feel free to give any questions. Kalau ada yang nggak jelas, kalian boleh nanya ke saya. Okay, thank you for your attention. Next week I will meet you again in the Zoom room. I am closing and signing off. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bye-bye.